Keyboard yang hari ini datang ke studio GTD adalah sebuah keyboard dengan desain yang berani dan konsep yang kalian belum pernah lihat sebelumnya. Selamat datang di GTD channel paling canggih di 2021. Makin kita review keyboard, makin datang banyak keyboard lagi ke studio. Di video terakhir kita review keyboard, beberapa dari kalian komen, "Bang, press play, Bang, press play." Dan tiba-tiba doi kirimin ke kita. Kebetulan banget, kalau gue cek di Instagramnya press play, foto-fotonya clean banget. Dan kalau kalian perhatiin, barang-barangnya itu konsep ke arah simplicity dan yang bikin setup kita clean. Desain dusnya nggak biasa banget, bold kalau gue bisa bilang, bahasa lainnya berani banget untuk jadi beda. Terutama yang retro editionnya, eye-catching sekali dan cukup sesuai sama filosofi yang ditulis dusnya. Lifestyle meets technology. Dari dusnya kita juga bisa tahu fitur utama keyboard ini, 68 keys, Gateron switch, dan hot swappable. Nice! Ini yang kalian komplain dengan brand Noir kemarin. Dan ada di press play ini, macOS _Windows compatible. Gak cuma dusnya, pilihan warna keycapsnya untuk keyboardnya juga sangat berani. Putih, biru, ungu dengan body warna black yang dijadikan satu sama dia. Semua bodinya termasuk keycapsnya sampai fontnya didesain langsung sama press play dengan tema Space Program dari NASA. Pantesan tombol escape dan FN-nya kita bisa lihat nuansa luar angkasa gitu. Dan ternyata nama Voyager diambil dari Voyager Space Probe yang launch tahun 90-an, kayak satelit gitulah. Dan warna-warna yang dipakai keyboard ini ternyata warna yang populer di tahun 90-an juga. Baru tahu juga gua, makanya disebut retro edition ya. Bahkan dia juga kasih kita stiker desain old school gitu. Kelihatan sih niatnya. Keniatannya tuh niat banget. Dikasih juga kabel power USB Type-C to Type-A 1,5 meter plus manual book. Switch puller dan keycaps puller yang bagus kualitasnya, dan ada USB dongle juga. Dan terakhir ada keycaps tambahan untuk mode macOS. Keyboardnya punya dimensi 31,5 x 10,7 cm. Di bagian kiri keyboard dia pakai switch yang nice banget kualitasnya kalau kita bandingin sama Noir yang cuma dikasih kayak gini. Terkesan murahan kalau di Noir. Ada port USB Type-C, mode on dan off, dan sistem modenya juga pakai switch yang enak sih pengoperasiannya. 2,4 GHz Bluetooth atau wired. Jadi lu bisa gunain dongle USB 2,4 GHz-nya yang secara teori no delay. Tapi kembali lagi gue akan prefer pakai mode wired kalau untuk gaming, karena gue masih agak skeptik untuk wireless 2,4 GHz untuk delay-nya. Dan kalian juga bisa pakai Bluetooth 5.0 yang maksimum mensupport sampai 3 device yang diwakili tombol ZXC. Di bagian belakang juga udah dikasih kickstand 2 level pengaturan ketinggian. Yang menarik lagi di keyboard ini, function keys-nya di-embed ke key A sampai H yang membuat di Windows ini bisa dipakai. Beda banget approach-nya dibanding Noir ataupun Rexus M71 yang kemarin kita review. Karena di keyboard itu kita nggak bisa pakai function sama sekali untuk Windows. Untuk function key lengkapnya semua ada di manual book. Gue show ke kalian semisal kalian hilangin manual book ini. Sayangnya gue lagi nggak punya macOS untuk dicoba dengan keyboard ini. Gue nggak tahu apakah dia bisa pakai function key yang FN plus A sampai H ini. Tapi walaupun nggak bisa, FN plus key 1 sampai plus ini tetap udah dibikin sama press play ngegantiin F1 sampai F12. Jadi harusnya aman untuk function key. Press play kirimin kita sekaligus warna putihnya dengan dus yang punya tema space juga. Niat memang dari sana. Dan kalau kalian perhatiin keycapsnya, dia bikin warnanya tuh mirip banget sama keyboard warnet zaman dulu yang Logitech jebot itu. Putih-putih yang agak ada teksturnya gitulah. Yang biasa kalau kita pakai spacebar udah ngondoy kiri kanan, nggak jelas kondisinya karena dijeber sama bocil-bocil warnet. Nostalgia banget memang yang putih ini. Pas kita nyalain RGB-nya, buat gue pribadi sih gue lebih demen yang warna putih, karena dia keycaps-nya dibikin transparan di fontnya, jadi lighting-nya bisa tembus untuk kita lihat. Sedangkan yang retro, karena fontnya dia udah diwarnain, RGB lighting cuma kayak sebagai aura di sekitarnya. Di sisi lainnya ternyata retro edition pakai keycaps PBT, sedangkan yang putih masih pakai ABS double shot. Yang kalau gue pakai ngetik sih gue suka banget feel PBT-nya. Lebih padat dan feeling premiumnya berasa. Dan pastinya selanjutnya kita dengar kenikmatan switch dari press play ini.
Ya, di sini ada mainnya kalian bisa pilih banyak banget nih. Ini layout keyboardnya dan ternyata pada saat klik di sini itu bisa pilih combination, makro juga, berikut media juga. Jadi selain yang dari A sampai H ini lo bisa bikin media sendiri dan semua buttonnya bisa diatur. Nice banget. Berikutnya ada light. Pilihannya macam-macam tuh, kalian bisa tes sendiri. Speed dan brightness bisa diatur. Option juga right and left. Yep. Berikut tab makro, berikutnya support untuk lihat firmware-nya. Saat kalian beli, kalian bisa pilih Retro Edition yang warna-warni ini atau Voyager 68 biasa aja yang warna putih ini. Serta keduanya bisa kalian pilih Switch Veteran Red atau Brown. Yang putih normal price-nya di 1.099.000 dan lagi early bird promo mulai 4 Februari ini jadi 949.000. Sedangkan untuk Retro Edition di harga normal 199.000 dan promonya di 1049.000. Dan kemarin sekaligus Pressplay ngirimin ke kita mousepad. Mousepadnya 30 x 80 cm. Ini panjang banget ya buat keyboard dan mouse, dan udah dijahit juga. Wanginya sih masih baru banget. Namanya itu namanya Nautilus. Namanya keren banget dah. Dan ini warnanya kalau kalian lihat ya, ini cocok banget sih sama yang Voyager ini Retro Edition. Matching gitu. Gua gak tau sih launchingnya kapan, nggak ada info juga dari Pressplay, belum ada info pastinya. Tapi harganya 170 ribuan. Sayangnya Pressplay cuma kasih kita garansi 7 hari setelah pembelian keyboardnya. Jadi cuma cover defect aja yang menurut gue jadi drawback paling parah untuk keyboard ini. Melihat saingannya yang berani kasih 1 tahun untuk garansi. Akhir kata dari gue, sekarang ini peperangan keyboard kayaknya udah ketat banget dan brand-brand ini berusaha sedemikian rupa mencari hal lain selain spek untuk jadi pembeda produknya, dan kita udah lihat itu diaplikasiin sama Pressplay ke produk line up keyboardnya kali ini. Konsepnya keren, desainnya beda sendiri dibanding kompetitor dan niat banget, terutama penamaannya. Bahkan sampai ambil inspirasi dari sejarah yang pernah ada. Filosofinya sih menurut gua mantep banget. Fitur juga udah lengkap, sisanya kembali ke kalian. Kalau kalian mau keyboard ini untuk tampil beda dari yang lain, bener-bener beda, beli dan jangan pikirin garansi, soalnya hampir kayak nggak ada garansi. Tapi kalau kalian pemakai keyboard yang ekstrim, gua rasa ini bukan keyboard yang cocok buat kalian. Gue berharap Pressplay mau pertimbangin untuk tingkatin garansinya untuk depannya, karena kalau 7 hari sih gue yakin banyak orang yang jadi ngedown untuk beli keyboard ini. Gue Aldun dari GTD, itu review kita, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap. Oh iya, dan jangan lupa Pressplay juga support video ini untuk giveaway kedua keyboard ini. Nantiin masing-masing satu nih pemenangnya. Nice banget Pressplay.